Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua menelusuri suatu tempat yang oleh masyarakat sekitar diberi nama Gunung Boto. Tempat yang oleh masyarakat diberi nama Gunung Boto tersebut berada di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Setelah melewati area persawahan milik warga, perjalanan kami lanjutkan ke arah selatan memasuki kawasan lahan milik perhutani. Lahan milik perhutani di wilayah Pasuruan mayoritas ditanami pohon kayu putih. Permintaan kebutuhan industri minyak kayu putih dalam negeri yang terus meningkat mendorong pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupaya menaikkan target produksi. Didukung pengelolaan lahan perkebunan tanaman kayu putih seluas 2.000 hektar dalam 1 tahun, Perum Perhutani KPH Pasuruan mampu memproduksi sebanyak 24 ton minyak kayu putih senilai 6 miliar rupiah. Optimistis pihak Perum Perhutani KPH Pasuruan ditunjang dengan adanya tempat penyulingan daun tanaman kayu putih di Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di sebuah sumber air di sebelah utara Gunung Boto. Sumber mata air berada di sela-sela bebatuan. Konon sumber mata air ini ada sejak zaman dahulu dan tidak pernah mengering sepanjang tahun. Menurut estimasi kami, sumber mata air tersebut ada sejak era Kerajaan Majapahit dan mempunyai debit air yang lebih besar. Dikarenakan suatu hal mengakibatkan bebatuan besar di atasnya longsor dan menyumbat sumber air sehingga mengurangi debit air yang keluar. Di atas bebatuan ini, kami menemukan sebuah batu berukir dengan kondisi sudah terbelah. Bila kita lihat sekilas, batu tersebut mirip sekali dengan sebuah umpak yang berada di lokasi situs Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Di antara bebatuan ini, kami mencoba mendekatkan kamera. Makin dekat semakin terdengar jelas gemericik sumber air di balik bebatuan tersebut. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Perjalanan kami lanjutkan makin ke selatan.
Di bawah terik mentari yang menyengat dari kejauhan terlihat samar-samar lokasi Gunung Boto yang berada tepat di samping Gunung Bedil. Oh iya. Ya. Ini batu bata asli terbuat dari tanah liat yang diopong. Ini adalah bagian dari lereng Gunung Boto sebelah utara. Terlihat jelas batu bata candi yang hancur namun tertata mengikuti alur tanah yang berundak. Ada pula beberapa patahan batu bata yang juga sengaja ditumpuk di atas bebatuan. Batu bata era Majapahit dan era Kediri mendominasi di antara tumpukan batu bata di Gunung Boto ini. Peninggalan candi seringkali ditemukan dalam keadaan rusak seperti yang kita lihat di Gunung Boto ini. Namun di balik sisa-sisa reruntuhan masih terlihat jejak proses pembangunannya. Pada awalnya seseorang yang menjadi pelaksana pembangunan candi atau yajamana bersama para pekerjanya atau silpin harus menghubungi Mahabrahma. Kemudian berdasarkan arahan Mahabrahma, mereka akan mencari lokasi yang tepat untuk membangun candi. Lokasi yang paling digemari adalah lahan dekat aliran sungai, khususnya daerah pertemuan dua sungai atau tempuran. Sedangkan material yang digunakan untuk pembangunan candi banyak macamnya, namun yang paling sering ditemukan adalah batu andesit dan batu bata merah. Batu bata memiliki tingkat kekuatan yang cukup untuk menahan serangan cuaca dan juga rayap. Yang pasti banyak tersedia di berbagai tempat di seluruh kerajaan sehingga harga jualnya juga lebih murah dari batu pahat. Proses membangun dengan menggunakan batu bata juga lebih cepat dan lebih mudah jika dibandingkan dengan menggunakan batu pahat sehingga dapat menekan biaya pekerjaan juga. Karena semua hal tersebut, maka banyak kerajaan yang berdiri setelah kerajaan Majapahit juga menggunakan bahan bangunan batu bata sebagai bahan bangunan yang utama. Pendeteksian menggunakan metal detektor kami lakukan untuk mencari sisa-sisa peninggalan logam masa lampau di tempat ini. Namun dikarenakan terik mentari yang makin menyengat, pendeteksian tidak berlangsung lama. Keringat bercucuran serta rasa haus mulai melanda. Akhirnya kami memutuskan untuk berteduh. Di dalam perjalanan untuk beristirahat, kami menemukan sebuah batu dengan bentuk yang sangat unik. Batu yang kami temukan ini berbahan dasar batu andesit dengan salah satu bagian berbentuk bulat kecil, sedangkan bagian lain berbentuk bulat besar menyerupai angka 8. Dari beberapa sumber informasi yang kami dapat bahwa batu tersebut merupakan suatu alat untuk menghaluskan atau bisa juga dipergunakan untuk menumbuk.
Tim kedua yang terdiri dari 3 orang mencoba untuk melakukan penelusuran di atas puncak Gunung Boto. Ini adalah kondisi di puncak. Pemandangan yang tidak jauh beda kami saksikan dengan di lereng gunung. Batu bata bertumpuk dan berserakan memenuhi area puncak. Yang berbeda cuman ukuran patahan batu bata di puncak lebih besar daripada di lereng. Selain itu, motif pada batu bata yang kami jumpai di sini begitu jelas, bahkan kondisi batu bata yang masih saling menempel juga kami temukan di sini. Sebenarnya masih banyak sudut-sudut lokasi di puncak Gunung Boto yang ingin kami telusuri. Tapi dikarenakan suhu yang begitu panas, membuat kami harus kembali ke bawah lereng untuk berteduh. Mantap kusumo. Itu mulanya yang bulan aja, bulan. Berikut ini adalah beberapa temuan-temuan kami di Gunung Boto. Selain batu andesit, beberapa batu bata dari era Majapahit dan Kediri kami temukan, serta 1 buah batu bata dengan simbol busur panah yang belum pernah kami jumpai sebelumnya juga kami temukan. Menurut estimasi kami, simbol busur panah pada batu bata candi merupakan percampuran budaya dari India yang sampai sekarang dipakai oleh masyarakat di India dalam Festival Dussehra atau Vijayadashmi. खाए थे, खाना खाया था, बाराती बन के किसी की शादी में गया था क्या? 2 घंटे भाप करा दे, ये सब लोग के लिए, हवलदारों के लिए नहीं है। हेलो। Yang paling terkenal dari Festival Dussehra adalah mendoakan semua senjata peralatan kerja dan alat tulis serta barang dagangan. Benda-benda ini dianggap sebagai alat untuk melawan ketidakadilan, kebodohan, dan kejahatan. Saat ritual dilakukan, semua benda ini diletakkan di hadapan para dewa serta ditaburi bunga-bungaan. Beberapa pecahan keramik era dinasti Ming juga kami temukan di tempat ini, serta 1 buah benda berbahan logam yang menyerupai sebuah mangkuk kecil. Penelusuran kami lanjutkan di sebelah utara sumber air Gunung Boto. Di sini kami menemukan sebuah pusaka jenis menur yang menurut estimasi kami merupakan jenis senjata rahasia zaman dahulu. Salah satu pasukan elit di era kerajaan Majapahit yang menggunakan senjata rahasia adalah pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada.
Ini jangan. Oh. Oh nggak jadi kayak sama berarti. Enggak, anu belas nanti Max belas. Seperti balik ketemu temen bu kodok. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya.